Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Faqala al-musannif wa yusannu lan den sunahaken liman kaduwe wong nabahu kang mikenani ing man opo syai'un sewiji-wiji opo ayu sabbiha yen maca tasbih sapa man Allah ing Gusti Allah taala halema luhur sapa Allah ing kana lamun ana sapa man iku rajulan wong lanang wa antasfiqa lan yen ta keprok sapa almar'atu wong wadon bibatni kafin kelawan jerone epek-epek ala zohrin ing atase gegere epek-epek ala zohrin ing atase gegere epek-epek lapat ukhra kang weneh. Jadi disunahkan bagi orang yang kena kepadanya sesuatu di dalam sholat. Contoh, kena sesuatu itu seperti mengingatkan imam. Jadi imam harusnya tahiyat awal umpamanya kok naik, kan lupa imamnya lupa loh. Tuh, imamnya lupa. Itu kan berarti kena sesuatu kepada orang yang sholat itu. Maka disunahkan mengingatkan, ya, mengingatkan dengan maca tasbih kalau laki-laki. Jadi kalau imamnya lupa, harusnya naik kok duduk terus, harusnya duduk kok naik, harusnya sujud kok enggak sujud. Wah, lupa nih imam. Ya, sholatnya lupa berarti tidak khusyuk. Awas, nggak ada orang yang karena banget khusyuknya jadi lupa. Enggak. Kalau lupa berarti tidak khusyuk. Ya, karena apa? Karena terus digoda oleh setan. Kalau orang khusyuk, ya minimal orang yang khusyuk dia tidak ingat, dia akan selalu ingat kepada rakaat. Ingat akan bacaan-bacaan sholat. Nah, jadi ketika orang sholat kok lupa, oh berarti itu sedang tidak khusyuk. Nah, tapi tidak berarti tidak lupa mesti khusyuk, juga belum tentu. Kadang-kadang nggak lupa sholatnya, nggak melaksanakan sesuatu yang di luar ketentuan, tidak khusyuk juga. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak mesti. Cuma kalau ada orang yang lupa rakaat, itu berarti tidak khusyuk, itu jelas. Ya. Nah, caranya membaca tasbih. Jadi kalau kena kepada seseorang yang sedang sholat, seperti mengingatkan imamnya, ya, mengingatkan imamnya karena lupa, wa idnihi lidakhilin, dan mengizinkannya orang bagi orang yang masuk. Jadi lagi sholat ada orang yang masuk, ya baca subhanallah, berarti silakan masuk. Kita sedang sholat, tok assalamualaikum, tok assalamualaikum. Ya wong kebangetan ya. Orang dijawab ayo bae sampai lebih daripada 3 kali. Kalau mertamu itu kalau kamu salam 3 kali enggak ada yang jawab, sudah jangan maksa malah buka pintu sendiri, ya. Jadi awal assalamualaikum agak keras, tok. Kedua kali assalamualaikum,
tok 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 tok. Assalamualaikum, tok 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 tok. Nggak keluar, nggak ada yang jawab. Sudah pulang lagi. Jadi keras, sedengan, lirih suaranya. Tapi terpaksa dia masuk, dia ingin masuk. Kita sedang sholat boleh, subhanallah. Nah, itu berarti tak ada izin. Ya, itu kalau laki-laki. Watasbiqa almar'atu, dan keprok kalau perempuan. Pakai apa? Bibat nikapin kelawan jerone epek-epek nih. Epek kan lagi sholat begini. Kepada dohirnya epek-epek yang lain. Kalau perempuan nggak boleh baca subhanallah, tapi keplok. Oh, berarti ada yang lupa. Ya. Apakah itu imamnya laki-laki atau imamnya perempuan? Kok lupa? Nah, caranya bagaimana mengingatkan kalau perempuan? Pakai keplok. Keploknya begini. Nah, ya, oh, imam harus paham. Oh, ini yang sing keplok ya. Oh, berarti anak sing salah atau ada yang lupa. Bibat nikapin kelawan jerone epek-epek ala zahrin ingatase gegere epek-epek ukhra kang weneh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul hadi asyara utawi syarat kang kaping 11. Awas. Syarat salat ingkang nomor 11. Syarat salat sing nomor 11 iku tarkul af'ali, ninggalaken pegawean al-katsirati kang akeh. Wah, lagi sholat jangan begini, silat. Ya, atau begini. Ya batal. Ya. Kecuali yang sedikit seperti garuk-garuk. Nah, itu enggak apa-apa kalau lebih dari 3 kali pun. Tapi sedikit. Tapi kalau pekerjaannya banyak, enggak boleh. Ya, batal, artinya batal, membatalkan sholat. Falau zada ruku'an au ghairahu minal arkan. Oh begini nih, 3 kali tapi jarang-jarang ya, pokoknya. Pokoknya garuk-garuk. Jadi jangan begini, jangan. Jadi begini aja, set. 3 kali pun tidak apa-apa kalau sedikit. Kalau agak besar pekerjaannya 1 kali, umpamanya. Nah itu buat tidak apa-apa. Tapi kalau set, tidak boleh. Ya. Falau zada mangkala menambahi sopo wong. Falau zada mangkala menambahi. Tadi awas, walau sahwan, walaupun lupa. Kalau mengerjakan pekerjaan yang banyak walaupun lupa, batal. Walau zada mangkala menambah sopo musolli ruku'an ing ruku' au ghairahu atawa liyane ruku'. Jadi awas dalam sholat ya. Jadi yang penting satu, kamu mengingat rukun-rukun sholat. Itu satu. Jadi syariatnya dipenuhi, syarat sholatnya dipenuhi, rukun sholatnya dipenuhi. Khusyuk itu nomor 2 ya. Khusyuk itu nomor 2. Insya Allah dengan memenuhi syarat, dengan memenuhi rukun sholat, kemudian bisa mengingat-ingat bacaan, mengingat-ingat artinya bacaan sholat, ya, tadabbur, berpikir arti daripada bacaan sholat, insya Allah khusyuk. Ya, sedikit-sedikit, sulit. Kita kadang-kadang lagi sholat itu justru yang biasanya tidak ingat sebelum sholat tidak ingat, lagi sholat jadi ingat. Ya, pulpen hilang, orang kelingan, barang sholat kelingan laci. Nah itu bisa seperti itu. Karena apa? Karena setan itu terus menggoda kepada kita. Ya. Jadi sebelum adzan setan sudah mendekati kita. Malas, orang usah mangkat wis, laka abaiki. Ya.
langkah abai lagi lupa, dia selalu makan. Nah, setan menggoda mesti seperti itu. Kalau kamu tergoda berarti tidak berangkat jamaah. Tapi kalau kamu bisa melawan setan, maka kamu berangkat bersama. Setelah berangkat pun itu masih digoda oleh setan sebelum adzan. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, setan lari sambil kentut. Namanya durot. Kentutnya gede, kentut si gede durot. Kayak ngapa ya mambune? Kentut ente be mambune nemen. Ya, apa maning? Kentutnya setan. Untung ora. Artinya orang ke ambu ya, ke ambu orang ke ambu. Nah begitu selesai adzan, setan datang lagi. Nah begitu takbir Allahu Akbar, coba kamu rasakan kalau sedang takbiratul ihram agak khusyuk ya, artinya nggak ingat apa-apa kan. Begitu selesai Allahu Akbar, kamu ingat macam-macam, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita takbir Allahu Akbar, setan lari lagi, kentut lagi, durot lagi. Nah, makanya agak khusyuk sedikit ketika takbiratul ihram. Begitu selesai takbiratul ihram, lagi membaca doa iftitah, serba teringat. Karena apa? Karena setan datang lagi. Kata hadis Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hatta la ta'lama kam sholat. Hatta la ya'lama kam sholat. Orang yang digoda oleh setan itu sehingga dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Oh berarti yang lupa rakaat sholat itu berarti digoda oleh setan. Berarti tidak khusyuk. Karena apa? Hatta la ya'lama kam sholat. Ya, ini hadis Kanjeng Nabi ya. Itu terusannya hadis itu. Hatta la ya'lama kam sholat. Artinya panjang. Hatta la ya'lama kam sholat. Karena digoda oleh setan sehingga hatta la ya'lama, sehingga orang ngerti sapa wong kam sholat, kan ing pira sholat sapa wong, sehingga dia tidak tahu berapa kali saya sholatnya, lupa rakaatnya, kudune tahiyat ngadeg. Oh berarti itu sedang digoda oleh setan. Jadi nggak ada kalau buka temen kota kelalen sholatnya karena khusyuknya orang. Jadi kok kelalen rakaat karena khusyuk enggak. Justru ini hadis Kanjeng Nabi. Justru karena tidak khusyuk hatta la ya'lama kam sholat, sehingga dia tidak mengerti berapa kali sholatnya. Ndarani rong rokaat padahal wis telu, ndarani telung rokaat padahal nembe loro. Hatta la ya'lama kam sholat, dia tidak tahu berapa kali sholat. Itu karena digoda oleh setan. Makanya dipersiapkan ya sholat itu. Di samping secara syariat menurut syarat rukunnya sholat dijaga. Setelah itu bacaannya yang bagus ya. Jadi imam bacaannya harus bagus, makmumnya nanti enak dengernya, bisa menambah khusyuk. Tapi kalau kamu bermakmum kepada orang yang enggak fasih Qur'annya, wah repot. Kamu mikirin, aduh ini imam kok enggak fasih banget, lagi sholat, lagi ke makmum gitu aja. Makmum nanti fasih ujur, nah hati, nah. Ya, akhirnya makmumnya ikut tidak khusyuk. Walau zada maka lamun nambahi sapa musolli rukuaning ruku umpamane al ghairahu atawa liyane ruku berapa sholat zuhur? 4. Kok nambah jadi 5? Atau selain ruku sujud sholat zuhur berapa? Sujud 8. Kok nambah 1 jadi 9? Biar bintang 9 katanya.
minal arkani saking piro-piro rukun salat batolat mangka batal opo salat inta amadahu lamun jarak sopo musolli ing zada ing ziyad inta amadahu lamun jarak sopo musolli ing ziyad nambahi ditulisnya masdar idza raja'ad dhamir ilal fi'li ukhida masdaruhu apabila kembali dhamir kepada fi'il ambil masdarnya. Batolat mangka batal apa salat in ta'amadahu lamun jarak sapa musolli ing ziyadah atau ziyad ing ziyadah tuh. Awas kalau sengaja, kalau nggak sengaja kelupaan ya nggak apa-apa. Kan nanti tinggal harusnya sujud 4 kali 8 kali kok sujud lagi kan lupa tinggal wadon keplok kalau laki-laki baca subhanallah nggak masalah nggak batal sholatnya kalau tidak disengaja. Au fa'ala atawa migawe sapa wong salah sata af'alin ing telu pira-pira pegawean mutawaliyatin kang nuli-nuli kasalasi khotowatin kaya telu pira-pira jangkahan au hakatin atawa garuk-garuk au hakatin atawa kukur-kukur pi ghairi jarbi indalem liyane gudigen begini ya atau mengerjakan sesuatu pekerjaan 3 kali berturut-turut seperti 3 kali jangkahan lagi sholat nah langkah 1 kali langkah 2 kali langkah 3 kali batal ya au hakatin atawa kukur-kukur fi ghairil jarbi indalem liyane budug enggak budug tapi kukur-kukur 3 kali batal tadi begitu kan 3 kali nah apalagi kalau lebih kecuali kalau budug nah seperti santri ya fi ghairil jarbi wakaan haroka yadaihi wa rasahu walau ma'an aw khatwatan wahidatan nawiyan fil salasi wa lam yazid alal wahidati fi ghairil jarbi indalem liyane budug. Ini contoh lagi bicara wakaan haroka yadaihi seperti berubah-ubah tangannya begini 3 kali batal. Kalau 1 kali enggak wa rasahu lan sila digeleng-geleng ya atau khotokhotwatan satu jangkahan wahidatan kang sewiji tapi niat mengerjakan 3 kali melangkahnya 1 kali tapi niatnya 3 kali batal. Iya dalam hati niat 3 kali kalau melangkahnya 1 kali tapi dalam hati niat 3 kali batal. Jadi gimana caranya? Ya kalau garuk-garuk 1 kali aja, gitu. Atau kecil begini nih. Nah, enggak apa-apa kalau kecil. Jadi yang membatalkan itu salah satu afalin 3 kali pekerjaan mutawaliyatin yang berturut-turut seperti 3 kali langkah atau 3 kali garukan kukur-kukur tapi bukan budug gitu begini nah batal berarti kalau budug enggak apa-apa ya enggak apa-apa kalau budug kasalasi khotawatin aw hakatin mutawaliyatin ma'atahri keliyadi fi ghairil jarbi indalem liyane gudigen awasaba atawa melompat sopo musolli wasbatan kelawan melompat ngajleng ya lagi sholat ngajleng batal awasaba atawa melompat sopo musolli wasbatan kelawan melompat temenan fahisatan kang jember ya kalau 1 kali nggak apa-apa contoh
Jadi yang mutawaliyatin 3 kali. Contoh, nih begini. Umpamanya kan begini. Kalau imamnya, kalau makmumnya 1, ini imam. Ya, imam. Ini imam. Nah, sendiri. Maka yang pertama ikut jamaah sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nanti yang kedua sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Di sini. Di sini dikosongkan. Ya. Imam 1. Kita sendirian nih, terutama ini di perjalanan ya, biasa sering begitu. Kita agak dekat, jaraknya agak dekat. Nah, makmum yang pertama, Allah. Kemudian nanti yang kedua sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Kemudian yang ketiga di tengah, tapi di belakang. Nanti yang ke-1 dan yang kedua mundur. Akhirnya sama barisan. Itu kan 1 langkah, boleh. Nah, tuh, ya, ini imam. Makmum yang pertama sebelah kanan, tapi dekat dengan imam. Yang kedua sebelah kiri. Nanti datang yang ketiga di belakang di sini. Nah, terus ini mundur, Kan mundur otomatis melangkah. 1 langkah, ya enggak apa-apa. Tidak membatalkan. Au doroba atawa mukul sopo musolli. Dorbatan kelawan mukul temenan mufritotan kang banget. Bledu mukul. Batolat maka batal opo salat. Ya, lagi salat mukul. Sawaun iku pada uga kana utawi ono sopo musolli iku amidan jarak au nasian atawa lali, apakah disengaja atau lupa tetap batal. Nah, walaya durru, nah, lan ora melarat opo alfi'lul qalilu pegawean al qalilu kang kidik. Itu seperti begini. Atau menyingkirkan anak kecil. Ya, kita bawa anaknya terus ke tempat sujud, geserkan sedikit saja. Boleh. Ya. Wala harokat lan ora piro-piro obahan kopi patin kang enteng. Nah, seperti ini nih, contohnya tadi, garuk-garuknya begini nih. Ayo, enggak apa-apa. Ya, beberapa gerakan tapi sedikit. Wala haroka wala yadulan orang melarat opo alpilu pegawean alkolilu kang kidik. Wala harokatun lan orang melarat opo obah-obah. Wala harokatun lan orang melarat opo obah-obah. Kopi patun kang enteng. Wain kasurot lan senajan akeh opo harokat. Tadi udah diterangkannya. Tubulannya ada. Tidak batal obah-obah begini. Makanya kalau ada yang sholat lagi tahiyat begini ya, persis seperti persis itu begini, yang nggak batal walaupun sampai akhir. Kan kalau persis begini, nah, artinya Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak menempati pada tempat yang kosong. Gitu ya. Allah itu ada tapi tidak butuh tempat. Persis begini. Nah, kalau kita kan begini. Awas ini udah diwarai ya, begini aja. Begini nih. Nah, begini. Ini kan kaki. Begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Begini ya. Masuk tinggal kio baik begini agak nunduk. Kata rikila sobi koyo oba-oba koyo ngobah-ngobahaken piro-piro dari jiwaina kasurot lan senajan ake opa harokat. Jadi robah-robah yang penting sedikit
kecil ya. Banyak enggak apa-apa, yang penting khafifah. Begini, garuk-garuk. Nah, umpamanya. Nah, enggak apa-apa. Karena sasalah teu naon kieu beker tahiyat teh. Tahrikil asabi koyong ngobakeun piro-piro driji. Asyartu tsani asyara wallahu a'lam. Al-Fatihah.